Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ke-12. Jadi hari ini materi kita adalah tentang pegadaian dan juga leasing. Mungkin ini udah sering teman-teman dengar ya, kata pegadaian ataupun leasing itu sendiri. Tapi sebenarnya apa sih secara deskriptif atau secara fungsinya di dalam negara kita ini, fungsi dari pegadaian atau leasing sendiri itu seperti apa ya? Oke, kita akan belajar itu hari ini. Nah, topik diskusinya, untuk pegadaian sendiri ada nanti gambaran tentang pegadaian itu, tujuan, manfaat, terus kegiatan usaha di pegadaian itu apa saja, terus cara penghimpunan dananya, penggunaan dananya seperti apa, lalu ada produk dan jasa dari pegadaian itu sendiri. Nah, untuk leasing itu ada sama sih, kurang lebih ada gambaran, leasing itu seperti apa sih, terus mekanisme dari leasing itu sendiri itu apa, terus golongan perusahaan yang leasing itu seperti apa penggolongannya, terus teknik pembiayaannya bagaimana, metode pembayarannya seperti apa, dan kelebihan dari pembiayaan leasing itu seperti apa. Terus yang terakhir ini yang paling, apa ya, menarik yaitu adalah perbedaan pembiayaan leasing dengan lembaga keuangan yang lainnya itu seperti apa. Oke, Pegadaian. Nah, di sini ada 2 kata yang jadi kunci gitu ya. Jadi kalau dari kata gadai sendiri menurut Undang-Undang Perdana Pasal 1150 itu, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang. Nah, sementara itu kita pelajarin dulu Pegadaian sendiri itu apa. Nah, Pegadaian ini adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Perdata Pasal 1150. Nah, peminjaman dari mekanisme memberikan pinjaman ke, Gadai itu sendiri yang pertama adalah, calon peminjam membawa barang pribadi serta datang ke loket penaksir. Nah, bayangkan ya ini tuh lagi di Pegadaian gitu. Satu-satunya, lembaga negara yang, memiliki apa ya, Eee, fitur atau jasa untuk gadai yaitu adalah Pegadaian kalau untuk, kepemilikan atau BUMN seperti itu. Nah, nanti di loket ini, penaksir barang jaminan akan ditaksir berapa nilai gadainya. Jadi berapa sih mau digadaikan barang yang dibawa tersebut. Nah, nilai gadai ini adalah nilai yang menggambarkan tentang berapa batas jumlah uang yang dapat dipinjamkan dengan menggunakan barang tersebut. Jadi nanti, dari pihak Pegadaian itu akan dilihat barang tersebut tuh bisa ditaksir nilainya kalau diuangkan itu berapa gitu. Terus jika peminjam tidak mampu menebus barang tersebut, maka Pegadaian akan melelang barang tersebut. Jadi kalau misalnya, peminjamnya itu tidak mampu membayar, jadi dia harus mengikhlaskan barang yang dia gadaikan itu dan barang tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian. Lelang sendiri adalah proses penjualan barang di mana barang yang bersangkutan itu dijual kepada penawar dengan harga tertinggi. Jadi siapa yang akan mendapatkannya adalah yang menawar paling tinggi. Lalu selanjutnya kegiatan lelang dilakukan dengan sepengetahuan si pemilik barang atau yang menggadaikan barang tadi. Nah, jika dilihat dari cara kerjanya, Pegadaian maka tidak membutuhkan proses pinjam-meminjam, selama berhari-hari. Jadi, kontraknya itu atau kesepakatannya itu ditentukan oleh Pegadaian, pihak Pegadaian dan juga si pemilik barang gadai tersebut. Nah, Pegadaian sebagai lembaga keuangan bukan bank itu, Pegadaian itu berfokus pada pembiayaan, maka termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank. Dengan ciri khas, transaksi pembiayaan Pegadaian mirip dengan pinjaman dari bank umum. Nah, usaha Pegadaian di Indonesia ini secara legal dimonopoli oleh Perum Pegadaian atau bisa disebut diurusi itu dari, pemerintah itu dari yang namanya Perum Pegadaian.
Nah, selanjutnya tujuan dari Pegadaian itu sendiri apa sih Bu sebenarnya? Nah, tujuannya dari Pegadaian ini adalah menyediakan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah untuk berbagai tujuan. Yang kedua, dengan Pegadaian dapat menekan lembaga keuangan non formal seperti pengijon atau pegadaian gelap atau bank gelap, rentenir, dan lintah darat seperti itu. Nah, manfaat Pegadaian sendiri ada 2 nih manfaatnya. Yang pertama, manfaat bagi nasabahnya sendiri. Nah, manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Pegadaian tidak hanya jasa Pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat lain seperti penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dipercaya karena kan memang, Pegadaian ini memang mengurusi masalah seperti ini gitu. Jadi dan dia juga lembaga negara yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ibaratnya barang yang kita gadaikan itu tidak dibawa lari gitu kan. Nah, yang kedua, itu manfaat bagi Pegadaian. Manfaat yang diharapkan dari Pegadaian sesuai dengan jasa yang diberikan pada nasabahnya adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Jadi ibaratnya kalau di bank itu kayak fee seperti itu. Yang ketiga, pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu lembaga usaha milik pemerintah yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Nah, ada lagi sebenarnya manfaatnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 90, laba yang dioreh pegade laba yang diperoleh oleh Pegadaian itu digunakan untuk yang pertama, dana pembangunan semesta atau yang mungkin ini sebagai profit yang akan disumbangkan kepada negara. Itu sebesar 55%, sebagai cadangan umum 20%, sebagai cadangan tujuan itu 5% dan dana sosial itu 20%. Nah, selanjutnya Pegadaian itu punya kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha Pegadaian itu, di sini saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama kegiatannya itu kan otomatis harus menghimpun dana Pegadaian. Nah, penghimpunan dana ini bisa, apa namanya, dengan cara pinjaman jangka pendek dari perbankan. Kalau misalnya dia, harus meminjam ke bank umum seperti itu. Yang kedua, dana jangka pendek atau 80% dari total, dana jangka pendek yang dihimpun, lalu ada pinjaman jangka pendek dari pihak lain kalau misalnya dia mau, apa namanya, membutuhkan likuiditas biasanya dia akan, pinjam ke pihak lain. Misalnya salah satunya bisa pinjam ke bank umum seperti itu. Atau bisa juga dengan cara menerbitkan obligasi atau modal sendiri seperti kayak bank itu kan tetap ada modal awalnya, terus penyertaan modal, terus laba yang ditahan, biasanya kan ada yang seperti itu. Nah, selain itu, di Pegadaian juga ada penggunaan dana. Nah, penggunaan dananya ini buat apa aja sih gitu. Nah, di sini, sesuai sumbernya yang saya jadikan referensi itu dibagi menjadi 5. Yang 3 itu berupa, jasa keuangan dan yang 2 itu sekarang Pegadaian itu punya program terkait dengan emas. Nah, yang pertama ini ada KCA atau kredit cepat dan aman. Kredit dengan sistem hukum gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jangka waktu kredit sekitar 4 bulan dengan sistem bunga per 15 hari. Nah, yang kedua ada kreasi atau kredit asuransi fidusia, yaitu kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan sewa modal 1% per bulan secara flat. Yang ketiga ada Krasida, yaitu kredit angsuran sistem gadai atau kredit atau pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem gadai
dengan jaminan emas. Nah, apa sih Bu bedanya dengan meminjam di Pegadaian atau meminjam di perbankan. Nah, itu kembali lagi kepada, penggunanya. Dia lebih enak dengan ketentuan meminjam di bank atau di Pegadaian. Mungkin kalau meminjam di Pegadaian dia bisa menggadaikan, barangnya gitu yang, ditaksir nilainya itu lebih besar daripada kalau dia meminjam nominalnya itu, mengajukan di bank umum, itu bisa jadi seperti itu. Lalu yang keempat dan kelima ini, mulia, ini mudharabah mulia untuk investasi abadi. Ini berupa, pembelian logam mulia untuk investasi secara tunai atau juga kredit. Berat per kepingnya itu bisa dicetak mulai 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, hingga 1000 gram atau sekitar 1 kilo berarti. Terus yang kelima itu ada tabungan emas. Nah, ini adalah pembelian logam mulia dengan sistem tabungan kelipatan dari 0,01 gram. Nah, produk dan jasa dari Pegadaian itu adalah memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi ada barang yang, menjadi, barang gadainya. Terus penaksiran nilai barang, penitipan barang, terus selain itu juga jasanya bisa sih kayak, di bank umum gitu, menerima pembayaran tagihan listrik, telepon, air, TV, internet, finance, pulsa, pengiriman uang ke dalam maupun luar negeri dan juga tiket kereta. Nah, jasa lainnya ini adalah seperti yang, ada pada di penggunaan dana tadi. Jadi ada penjualan koin emas, terus ada Krasida, Kreasi, Kresna, Galeri 24 itu, terkait dengan, yang emas tadi. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang babnya leasing. Nah, di dalam leasing ini sendiri ada beberapa, apa ya, sebutan atau istilah gitu ya. Leasing sendiri di dalam, deskripsi itu dia berarti adalah sewa guna gitu dalam bahasa Indonesianya. Nah, sewa guna itu sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, kita akan mengupas nih satu-satu istilah di dalam leasing itu sendiri. Nanti akan lumayan banyak nih apa istilah-istilah yang ada di dalam leasing ini. Terus yang pertama kita akan oh ini istilah yang kedua ya, berarti finance lease yaitu adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lisi pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Atau, yang kedua ada operating, leasing yang, sementara operating leasing ini tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut, keduanya dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha itu merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha ini adalah barang modal dan pihak lisi ini memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisanya. Nah, di dalam, setiap transaksi itu di dalam leasing itu ada, objeknya kan pasti. Nah, itu melibatkan 3 pihak utama, eee yaitu, jadi, objek sewa guna itu yang, mereka transaksikan itu adalah barang modal dan pihak lisi memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dari barang yang disewa tersebut. Nah, di dalam, transaksi tersebut itu melibatkan 3 pihak utama, yaitu ada lessor, ada lisi, dan juga ada supplier. Yang pertama, lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak pemilikan atas barang. Yang kedua ada lisi. Lisi ini adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Dan yang ketiga ada supplier adalah pihak penjual barang yang disewa
guna usahakan. Nah, jadi kalau misalnya nih, si lisi ini menyewa barang gitu ya, nanti di akhir perjanjian itu mau gimana gitu. Misalnya dia menyewa sebuah, truk gitu ya, truk itu harganya, ibaratkan aja 500 juta gitu. Nah, dia menyewa selama misalnya 2 tahun nih. Ternyata dalam 2 tahun itu dia membayar per tahunnya sekitar, 150 juta. Nah, 2 tahun itu kan 300 juta tuh dia udah membayar. Nah, di akhir perjanjiannya dia mau gimana nih? Kalau dia, tidak ingin memiliki si truk tersebut, otomatis ya udah dikembalikan sama ke pihak yang memiliki. Terus kalau misalnya dia pengen, apa namanya, memiliki atau truk ini menjadi kepemilikannya dia, dia tinggal membayar sisa harga dari truk tersebut, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme leasing. Nah, di sini kan ada, mekanisme leasing ini prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan juga konsep akuntansinya. Nah, apa namanya, dari definisi leasing yang telah dibahas pada awal bab tadi itu dapat disimpulkan bahwa leasing itu mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau lisinya. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau yang dinamakan basic lease. Nah, pihak lisi berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada si lessornya sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Nah, di sini ada 3 tadi kan, 3 yang selalu pihak yang, bersangkutan. Nah, apa namanya, si lesornya ini sendiri dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dia keluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Nah, misalnya tadi si lesornya tuh punya, truk yang seharga 500 juta, dia boleh menyewakan truk itu seharga misalnya 700 juta. Jadi kalau misalnya dibagi, disewa itu per tahunnya dia mengambil keuntungan, 100 juta misalnya ya. Jadi dalam 1 tahun tuh harus dibayar 200 juta, dia boleh seperti itu, asal, tetap dengan aturan yang sesuai dengan batasnya. Nah, lisi sendiri adalah yang perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor tadi. Lisi dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara membayarkan angsuran secara berkala. Nah, yang ketiga ini kan ada pihak supplier. Pihak supplier ini adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lisi dengan pembayaran secara tunai oleh si lessor. Jadi si supplier ini ibaratnya toko truknya gitu. Jadi nanti si lessor ini membayar tunai kepada supplier, lalu lisi ini membayar secara, maksudnya bisa mendapatkan truk dan membayarnya secara, apa ya, kontinu gitu, membayarnya secara periodik kepada si lessornya. Nah, terus yang keempat ini biasanya ada pihak bank. Nah, bank ini adalah dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank ini memegang peranan dalam hal menyediakan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Jadi sebenarnya si lessor ini juga minjem bank juga, dia itu jadi debiturnya si bank. Tapi karena dia kan membutuhkannya harus menyediakan, barang gitu kan. Akhirnya dia dia meminjam bank, dia membayarkannya ke supplier, lalu supplier itu memberikannya ke lisi, dan lisi membayar secara, apa namanya, berkala atau membayar secara menyicil gitu ke lessor. Nah, dari gambar tersebut itu kan ada, nomornya ya 1, 2, 3 sampai 9. Nah, yang pertama di garis yang pertama ini lisi ke supplier. Lisi menghubungi supplier untuk menentukan jenis barang, spek harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual atas barang yang dilisikan. Nah, yang kedua, lisi melakukan, negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan. Yang ketiga, lessor mengirim, letter of offer atau commitment letter kepada lisi. Jadi surat perjanjiannya itu dibikinkan oleh si lessor ini kepada lisinya. Nah, yang keempat,
itu ada penandatanganan kontrak. Jadi kalau leasing udah setuju, oke kita, nanda tanganin kontrak nih di langkah keempat ini. Nah yang kelima, pengiriman order beli kepada supplier. Nah dari lessor ini dia ngirimin ke supplier-nya, oke kita udah sepakat untuk mengambil barang di supplier ini gitu misalnya. Nah yang keenam itu, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lisi sesuai nggak pesanannya ke supplier tadi gitu. Terus yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh supplier itu biasanya dokumen-dokumennya itu, ditahan kan misalnya kayak, eee, kalau misalnya kendaraan itu kan biasanya ada BPKB seperti itu. Nah BPKB-nya itu dikasihkan ke lesornya ini karena dia yang menjamin si barang tersebut gitu. Terus yang kedelapan, pembayaran oleh lessor kepada supplier-nya. Nah, yang kesembilan itu ada pembayaran atau, pembayaran sewa atau lease payment-nya secara berkala dari lisi ke lessornya, seperti itu. Kurang lebih, gambaran alurnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada golongan perusahaan leasing. Nah, perusahaan leasing ini juga memiliki golongan, itu ada 3 golongan gitu ya kalau di leasing itu. Yang pertama itu ada independent leasing company, yaitu perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lisi tadi. Contohnya ada bank, terus bank dalam hal ini dapat memberikan pembiayaan kepada lisi, lessor maupun kepada supplier. Jadi, apa namanya, ini tuh kayak contohnya tuh bank. Jadi bank itu kan dia itu bisa mengeluarkan kreditnya, dia bisa, memberikan pinjaman entah itu kepada supplier, entah itu kepada lessor, entah itu kepada lisi, seperti itu. Terus, yang kedua ada captive lessor. Captive lessor ini akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasingnya sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa menyediakan supplier atau manufakturer laser independen atau si lessornya ini, pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan penggunaan pembiayaan, secara tradisional. Nah, yang ketiga ada leasing broker atau packager. Nah, bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager gitu ya. Broker leasing ini berfungsi mempertemukan calon lisi dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Nah, broker leasing ini biasanya tidak memiliki barang atau peralatan yang menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Nah, di samping itu perusahaan broker leasing ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung dari apa yang dibutuhkan dalam transaksi leasing tersebut. Jadi biasanya dia tuh kayak perantara gitu loh kan biasanya kayak broker saham itu kan juga perantara kan. Nah, ini tuh juga ada broker leasing seperti itu. Jadi kalau independent leasing itu ibaratnya dia tuh, eee orang yang punya pabriknya sendiri dan dia juga akan mengkreditkan barangnya, barang ya kalau di leasing itu lebih ke barang bukan lebih ke uang gitu kan. Barangnya sendiri dikreditkan terus, dia juga yang akan, apa ya, langsung bertemu dengan si lisinya. Jadi dia itu juga sebagai lessor, dia itu juga sebagai si supplier-nya. Nah kalau misalnya captive lessor ini, dia itu, apa namanya, dia mendirikan perusahaannya leasing itu untuk, membiayai produk-produknya gitu. Nah, kalau yang di sini lease broker-nya ini itu lebih ke kayak perantara, dia mengambilnya, apa, peranannya itu. Nah, selanjutnya ada teknik pembiayaan dari leasing. Nah, yang pertama itu ada finance lease. Nah, finance lease ini adalah lessor yang membiayai dan sebagai pemilik barang modal. Lisi membayar sewa atau lease payment secara berkala. Sewa terdiri atas biaya perolehan barang dan biaya lainnya serta split yang diinginkan atau full pay out lease. Lessor tidak dapat membatalkan kontrak secara sepihak sebelum kontrak berakhir atau cancelable.
Lisi memiliki hak opsi untuk membeli barang sesuai dengan nilai sisa atau residual value. Nah, bentuk transaksi dari finance leasing ini ada 6 bentuk. Yang pertama adalah direct financial lease. Lisi terlibat dalam proses pembelian barang modal dari supplier yang dibiayai oleh lessor dan langsung disewa gunakan kepada si lisinya. Terus yang kedua ada sales and leaseback. Leasing menjual barang modal kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Tujuannya untuk membantu lisi yang mengalami kesulitan modal kerja. Yang ketiga ada syndicate lease, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Jadi lessornya tuh banyak atas dasar pertimbangan resiko karena objek leasing membutuhkan dana yang lumayan besar. Nah, jadi tuh kayak lesornya itu, cari temen gitu nih, kita mau biayain satu lisi ini nih, gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada leverage lease, itu adalah bank atau kreditur, eee, panjang yang menyediakan dana sebesar antara 60 sampai 80% yang disebut leverage debt dan merupakan without resource kepada pihak lessor. Dalam hal ini apabila list default-nya, lessor tidak ikut bertanggung jawab kepada bank. Jadi yang dipinjaminnya itu nggak full 100% gitu, jadi cuma sekitar 60 sampai 80. Terus yang selanjutnya ada vendor program, yaitu penjualan dilakukan oleh vendor atau dealer kepada konsumen dengan fasilitas leasing. Lessor akan membayar barang pada vendor atau dealer. Selanjutnya lisi akan membayar angsuran langsung kepada lessor atau melalui dealernya. Lalu yang terakhir ada cross border lease, yaitu negara di mana lessor berbeda negara dengan listnya. Untuk mengatasi berbagai masalah atau, terkait hukum dan perpajakan dilakukan oleh afiliasi atau subsidiary perusahaan leasing tersebut, gitu. Nah, yang selanjutnya ada operating lease. Nah, itu ada, lessor sebagai pemilik barang menanggung resiko ekonomis dan pemeliharaan barangnya. Lessor itu menanggung biaya pelaksanaan sewa, asuransi, pajak, maupun biaya pemeliharaan. Terus, lisi membayar sejumlah sewa yang tidak mencakup biaya perolehan barang dan biaya lainnya, serta spread non fully pay out lease. Lisi membayar sejumlah sewa, lessornya hanya mengharapkan keuntungan dari penjualan barang yang disewakan dan hasil sewa lainnya. Lisi pada akhir kontrak mengembalikan barang, jadi tidak dibeli, di harga sisa, sewa barang tersebut. Terus lessor dapat membatalkan kontrak secara sepihak atau cancelable. Nah, maaf ini kayaknya saya, nulisnya jadi double. Jadi selanjutnya ada metode pembayaran sewa. Nah, metode pembayaran sewa itu ada 2, ada payment in advance, yaitu pembayaran sewa untuk pertama kalinya dilakukan di muka, yaitu pada tanggal kontrak itu ditandatangani, atau yang kedua ada payment in arrears, yaitu pembayaran sewa untuk pertama kalinya dilakukan di belakang, yaitu pada akhir periode angsuran, atau ada di akhir bulan, atau di triwulan, atau di tahun. Jadi sesuai dengan kesepakatan mereka. Kelebihan leasing ini sendiri adalah yang pertama, ini ada 13 kelebihan, pembiayaannya itu penuh. Jadi transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaan dapat diberikan benar-benar sampai 100%. Yang kedua lebih fleksibel, dipandang dari segi perjanjian leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lisinya dibandingkan dengan perbankan. Jadi kayak kadang kan, apa namanya, kalau misalnya ngambil, motor gitu ya, tidak melalui pinjaman perbankan misalnya pakai ya itu biasanya kalau kita sebut, sering dengar kalau teman-teman sering dengar itu kayak pakai leasing, itu kan sebenarnya pakai ini kan, sistemnya gitu. Karena kan kadang sekarang aja mau ngambil kredit motor tuh banyak banget yang gampang gitu loh, nggak perlu pakai uang muka atau, angsurannya tuh rendah atau gimana gitu. Nah terus, yang ketiga sumber pembiayaan tuh alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain dari bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit
yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila leasing memperoleh pinjaman dari pihak yang lainnya, contohnya kayak pihak bank gitu ya. Terus yang keempat ada off balance sheet. Tidak hanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca yang berarti prosedur pembelian barang tidak dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi. Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan leasing karena transaksi leasingnya tersebut tidak akan terlihat dalam neraca leasing sebagai komponen hutang. Terus yang kelima tuh ada arus dananya. Nah, keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan dari leasingnya. Di samping itu persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana terlebih apabila ada pertimbangan keterlambatan menghasilkan laba dalam investasi. Yang keenam ada proteksi dari inflasi. Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dilakukan ini kurang relevan gitu. Dalam tahun-tahun berikutnya setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka leasing akan membayar dengan jumlah yang tetap gitu. Jadi nggak ada kewajiban untuk mengikuti suku bunga atau inflasi yang sedang berlangsung. Terus yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dalam suatu kontrak leasing, objek leasing sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukar dengan barang yang serupa, lebih canggih apabila kemudian hari terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk barang yang sama. Tapi ini juga tergantung apa namanya tergantung perjanjiannya juga gitu, nggak serta-merta bisa nuker gitu. Terus yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban. Jadi pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di-lease gitu atau barang yang diambil dari transaksi leasing ini, sehingga kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan, modal kerja yang akan mempengaruhi, pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi gitu. Terus yang kesembilan ada kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, itu dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya masa leasing. Jadi biasanya kan, nilai sebuah benda itu dari waktu ke waktu makin dia lama kan otomatis makin, kecil ya. Jadi misalnya kayak, laptop aja itu di tahun pertama mungkin dia tuh akan, ternilai misalnya sekitar 10 juta, di tahun kedua itu bisa aja dia menyusut gitu kan, harganya gitu. Terus yang, ke-10 ada resiko keusangan dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating list yang berjangka, relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lisi terhadap resiko keusangannya itu, sehingga lisi tidak perlu mempertimbangkan resiko tahap ini yang mungkin terjadi. Nah, terus yang ke-11 itu kemudahan penyusutan anggaran. Jadi yang seperti saya terangkan tadi, jadi, otomatis kan biasanya tuh sewa misalnya sewa tahun pertama gitu, sewa truk gitu, tahun pertama itu 150 juta. Ternyata sewa tahun keduanya itu tinggal 75 juta karena, nilai barang itu kan terus menyusut. Terus ada pembiayaan proyek skala besar, adanya keengganan memikul resiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah antara pemberi dana. Nah, masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian. Nah, yang ke-13 itu meningkatkan debt capacity dalam suatu, persaingan yang semakin ketat di antara produsen-produsen barang modal itu, maka, suatu usaha kerja sama leasing itu dapat merupakan salah satu sarana pemasaran yang paling efektif. Karena kerjasama ini lazim dikenal, sebagai suatu vendor program di mana perusahaan leasing menyediakan dana bagi calon pembeli dan produsen akan menawarkan leasing sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dibutuhkan oleh calon pembeli, seperti itu. Nah, ini adalah yang terakhir, perbedaan leasing dengan pembiayaan yang lainnya. Di sini
Ada yang beberapa ya yang dibandingkan, yaitu, dari leasing, ada sewa beli, ada sewa menyewa, yang terakhir ada kredit bank. Nah, dari jenis barang sendiri, perbedaannya leasing itu biasanya barangnya, ada barang bergerak dan barang tidak bergerak, tapi kebanyakan kalau misalnya leasing itu kan, yang diambil tuh kayak barang-barang yang digunakan investasi untuk, eee kerja gitu, ibaratnya tuh barang-barang bergerak gitu, kayak misalnya motor kah, traktor kah, truk kah, seperti itu. Terus kalau barang sewa beli ini biasanya barang bergerak, terus sewa menyewa itu barang bergerak perlu pemeliharaan. Terus kalau di kredit bank itu kan ada semua jenis investasi. Nah, penyewa atau pembelinya kalau dari leasing itu perusahaan bisa atau perorangan gitu, berbadan atau apa namanya, bisa secara individual atau organisasi gitu. Terus kalau misalnya sewa beli sama perusahaan atau perseorangan. Jadi ini sama semua ya kalau misalnya kita lihat, di bagian penyewa ini. Ini kayaknya kok kurang ke bawah deh, kayaknya tuh ini punyanya ini deh badan hukum ini. Nah, bentuk perusahaan pemilikannya ini sendiri itu bisa, perusahaan leasing. Nah, kalau yang ini tuh, supplier-nya, pemilik barangnya sendiri. Nah, untuk terkait sewa, nah kredit ini adalah debiturnya. Jangka waktunya kalau leasing itu menengah, kalau sewa itu lebih pendek, kalau sewa beli itu pendek, kalau sewa sewa menyewa ini bisa menengah, bisa pendek, bisa panjang, kalau di, kredit bank itu bisa pendek dan juga menengah. Nah, terus, selanjutnya besar pembiayaannya itu, pembiayaan bunga biasanya kalau di leasing itu ada bunga plus margin. Nah, untuk sewa sendiri biasanya bunganya tuh tinggi, kalau sewa menyewa itu ada bunga plus margin spread. Kalau di bank itu ada interest bank. Nah, untuk kontraknya sendiri biasanya kalau misalnya leasing itu menggunakan opsi membeli seharga nilai ke debitur sisa. Jadi kayak, sisanya itu berapa sih gitu, biasanya nanti dibeli tinggal, sisanya dari harga si barang yang di-leasing-kan ini. Terus kalau sewa beli itu di akhir kontrak itu barang tersebut akan menjadi milik si penyewa. Kalau sewa menyewa barang kembali ke pemiliknya, jadi tidak bisa dibeli. Yang terakhir untuk kredit bank, kreditnya harus lunas dan jaminan apabila ada jaminannya itu jaminannya akan kembali. Nah, sekian materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, teman-teman bisa langsung, ke grup WhatsApp seperti biasa kita akan discuss. Terima kasih banyak sudah mengakses video pembelajaran yang sudah dibuat ini. Semoga ilmunya sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.